Terima kasih kaum muda, kamu masih bersama Fresh Radio Hits favoritmu siang hari ini ya, masih di Movie Now tentu. Seperti yang Maimo janjikan nih ya, siang hari ini Maimo lagi-lagi bakal ngobrol bersama Dr. Dedianto Hidayat SPKK dari Vivaldi Skin Clinic. Dan sekarang Dr. juga sudah hadir di Bungkara Muda Mataram. Hai Dok. Halo, apa kabar? Aku baik-baik saja, langsung bernada ya Dok. Dok pasti baik-baik saja kan? Iya. Iya, jadi hari Minggu ini baru bisa ketemu ya Dok ya? Iya benar ya, Minggu setelah lalu masih sibuk ya? Iya, minggu lalu agak sedikit rempong judulnya. Mau sehat? Sehat dong, sehat banget alhamdulillah. Jadi karena minggu lalu masih sibuk, akhirnya minggu ini Dok Det punya kesempatan lagi untuk menyapa kaum muda. Berarti kita bakal Halo ngobrolin semua. sesuatu yang seru banget ya Dok ya? Ya, sesuatu yang ini lagi gemes gitu ya, lucu-lucu gimana gitu ya. Dan dan memang yang satu ini kan lagi topiknya lagi hype ya, maksudnya lagi in banget ya, lagi populer banget, lagi trending lah ya dalam beberapa waktu belakangan ini gitu. Bisa dibilang kayak must have item lah ya untuk iya, gitu. perskincarean ya, dalam dunia skincare ini salah satu yang banyak direview ya, baik oleh selebgram, dipromot, juga oleh YouTuber, oleh beauty vlogger gitu ya. Ya, mengenai yang kita sebut sebagai sheet mask. Bukan salah, sheet mask. Nggak enak soalnya kalau ngomongin satu itu. Kalau agak melenceng jadi nyerempet yang agak-agak aneh ya. Jadi betul. Harus hati-hati nyebutnya ternyata. Benar. Sheet mask. Jadi nggak perlu nyerempet nyebut. Iya. Sheetnya. Jadi memang kalau misalnya kamu ke swalayan, si sheet mask ini udah banyak banget ya, hampir kalau misalnya ke toko kosmetik atau misalnya nggak usah ke toko kosmetik, kayak ke minimarket aja ya. Benar. Yang di samping klinik saya aja itu udah ada etalasenya khusus ya. Iya, dan itu banyak banget gitu ya, rame banget, dan berbagai macam produknya ya, bentuknya warnanya bagus-bagus, lucu-lucu, unik-unik ya. Warnanya ada yang pink, ada yang orange, ada yang biru, ungu, ya purple dan segala macamnya. Dan dengan sejuta saya bilangnya bukan janji manis ya, tapi memang peruntukannya itu banyak banget gitu. Dan sekali lagi yang kali ini saya pengennya memberikan edukasi mengenai sebenarnya seberapa ilmiah sih gitu mengenai sheet mask ini gitu, karena jangan sampai kita terbawa oleh hive ya, oleh hive itu apa ya namanya? Iya, lagi in, ya udah deh kita pakai gitu, ikut gitu. Jadi boleh ya, maksudnya nggak salah kita mengikuti tren ya. Tren itu tidak salah kita mengikuti suatu tren, tidak. Tapi apakah tren tersebut sesuai dengan kondisi kulit kita, sesuai dengan diri kita ya. Kembali lagi, apalagi skincare kan sebenarnya lebih kepada urusan personal ya, urusan pribadi kita, bagaimana kita dalam hal ini merawat kulit kita, karena kebetulan saya dokter spesialis kulit, jadi kita ngomongnya ke kulit. Jadi kalau misalnya nanti dokter jiwa ya, ngomongnya gimana jiwa yang sehat ya, gimana. Dan ini memang kita fokusnya ke kulit ya Dok. Iya benar, fokusnya ke kulit, dan ini salah satu bagian dari kesehatan kulit kita ya, untuk menggunakan sheet mask. Gitu. Nah, sheet mask sendiri ini apa sih? Ya itu yang pasti ada juga yang nggak tahu loh Dok. Jadi waktu itu sempat mulai story, ada yang nanya apa ini? Apaan gitu ya sheet mask? Oke. Cowok yang nanya. Oh cowok, kalau cowok wajar ya. Tapi kalau perempuan ciwi-ciwi, nah ini udah happening banget. Malah saya kadang-kadang suka ditanya balik, dokter sheet mask boleh nggak gitu? Ya boleh nggak pakai masker ini, masker itu gitu ya. Nah kembali kita ke apa sih sheet mask itu. Jadi sebelum kita bicara mengenai sheet mask, ada yang namanya, kita kenal dulu. Mask kali ini yang kita bahas bukan masker yang 3M itu ya. Yang ini ya, ini agak beda. Kalau yang ini udah nanti dibahasnya nanti malam. Kebayang ya kalau muda OTW gitu ya, on the way, terus pakai maskernya masker sheet mask. Kalau ini maskernya yang kayak di
kayak yang di story di feed saya, di post feed saya, yaitu seed mask, itu contohnya ya. Nah, sebelum kita ke seed mask, kita perolehkan dulu apa yang namanya seed mask sendiri. Itu kan tadi ada masker ya. Jadi masker itu kalau bukan yang ini ya, sekali lagi. Jadi bukan masker. Jadi ini masker untuk kosmetik. Jadi untuk peruntukan kosmetik. Jadi sebenarnya perkembangannya masker itu adalah sebenarnya dari dulu itu tujuannya sebenarnya kayak kompres. Ya. Oh ya, ini bagi yang nanya bisa pakai forum Q&A ya. Di situ ya. Dan saya juga ada lagi live di Instagram. Nah, jadi kalau seed mask itu jadi awalnya dari masker. Jadi masker itu seperti kompres. Ya, kompres itu artinya tujuannya adalah sebenarnya utamanya yaitu banyak tujuannya. Dulu zamannya saya masih dokter umum itu ada sekitar 15-16 fungsi dari kompres. Wow. Ya. Jadi dia tujuannya yang pertama bisa untuk melembabkan, ya. Terus mencegah evaporasi dari air atau kehilangan air dari kulit, ya. Terus bisa untuk meningkatkan penetrasi atau apa ya kita sebutnya. Jadi kalau obat itu kalau misalnya kita ngolesin serum atau ngolesin sesuatu di kulit itu dia jadi lebih meresap, ya, supaya dia tidak mudah hilang, ya. Nah, terus dan bisa juga untuk mencegah kehilangan air. Jadi kan pada orang-orang yang luka, ya, lukanya terbuka, yang bernanah, yang sampai borok gitu kan ya, itu kan lukanya harus dijaga supaya kelembabannya terjaga, ya. Nah, dari situlah berkembang. Nah, bentuk pertamanya sih seed mask tuh memang konsep utamanya ya kompres tadi gitu ya. Cuma nanti ada waktu-waktunya tertentu. Nah, nanti seiring dengan teknologi dan segala macamnya, nah si seed mask ini apalagi sekarang setahun 2 tahun belakangan belum happening banget ya dok ya? Belum. Jadi tahun ini yang boom banget ini karena salah satunya yaitu kenapa bisa seed mask ini booming banget itu ya kembali lagi kita kiblat skincare-nya kan Korea nih. Nah, ya kan? Korea ya, salah satu Korean skincare itu adalah mereka memang ada tahapannya menggunakan seed mask ini. Iya. Nah, apalagi kan drakor kan menjamur banget, terus udah gitu pakai gitu kok kayaknya enak ya, kayak enaknya. Nah, itu sudah jadi salah satu yang apa namanya? Jadi kayak racun. Betul ya. Nah, ternyata kenapa sih kita pertanyakan dulu kenapa sih orang Korea itu suka pakai masker? Ya, nomor 1 karena memang satu di sana itu cuacanya memang kering. Ya, iklim mereka di sana itu kalau nggak salah mereka tuh 4 musim kan, ya. Jadi terutama di musim dingin, musim rontok itu ya, yang gugur, musim gugur itu kan cuaca. Jadi cuacanya itu kan kering tapi dingin. Nah, itu keadaan seperti itu menyebabkan kalau kulit itu menjadi salah satu perubahan yang terjadi pada kulit menjadi juga ikutan kering, ya. Jadi ikutan lebih mudah keriput, ya, lebih mudah dehidrasi. Nah, salah satu dan kalau misalnya mereka mengoleskan sesuatu di kulit mereka, itu biasanya memang penetrasinya akan agak lebih cepat hilang gitu ya. Nah, sehingga mereka berpikir udah deh saya pakai seed mask aja. Jadi yang modelnya ditutup. Jadi mereka mengambil salah satu fungsi dari masker yaitu adalah untuk melembabkan tadi sama meningkatkan penetrasi atau supaya bahan yang saya oleskan di wajah itu tuh nggak cepat menguap. Begitu. Berarti mereka pakai skincare dulu baru pakai maskernya ya dok ya? Iya, jadi terakhir biasanya itu kan kalau skincare seed mask ini kan sebenarnya untuk home treatment ya, di rumah gitu, lagi malam-malam lagi mau tidur gitu kita gunakan. Ya, itu tujuannya seperti itu. Jadi memang cocok ya, memang karena Korea kan daerah kering ya. Ya, nah rupanya
ngelihat seperti itu diadaptasi di Indonesia gitu. Tapi gimana dengan kondisi Indonesia yang beda kan dengan Ya, Korea itu nah satu pertanyaannya lagi, sekarang. nah ini yang perlu diperhatikan bahwa di Indonesia itu iklimnya itu justru kebalikan ya, panas dan lembab. Udah panas, lembab ya? Lembab, nah gitu. Nah jadi sebenarnya antara cocok dan tidak begitu. Jadi memang bermanfaat nggak dok beli Sitmas? Bermanfaat gitu. Ada manfaatnya, tapi kita harus memperhatikan banyak justru jangan yang saya bilang tadi, don't be into hype. Jadi setiap hari pakai masker. Mungkin kalau di Korea mereka setiap hari pakai masker ya nggak apa-apa karena memang iklim mereka di sana seperti itu gitu loh. Mereka menuntut mereka akhirnya mau nggak mau setiap hari. Tapi apakah itu bisa diaplikasikan di Indonesia? Tidak bisa semuanya gitu. Jadi nggak bisa kita langsung plak-plak ikutin. Enggak bisa. Jadi kalau orang-orang Korea kan tiap hari mungkin ya. Setelah skincarean Ya pakai, gitu, atau sebagai night treatment mereka ya. Jadi ya. Nah, kalau di Indonesia nggak bisa seperti itu gitu karena kita mempunyai dari iklimnya aja udah berbeda dan kemudian dari tipe kulitnya juga berbeda ya, tipe kulit Indonesia yang cenderung lebih banyak kombinasinya juga ke arah berminyak, yang oily ya, acne prone. Nah itu mesti hati-hati, tapi bukan berarti tidak boleh ya, boleh-boleh aja kok, sah-sah aja, buktinya banyak. Buktinya kalau sampai udah masuk ke minimarket dan sudah punya etalase sendiri kan artinya banyak yang suka dan memang banyak yang merasakan manfaatnya, begitu ya. Cuman ya itu tadi, pemakaiannya dilihat waktunya. Jadi nggak bisa setiap hari dong ya? Ya betul, jadi kalau untuk penggunaan Sitmas itu bisa digunakan antara seminggu itu maksimal 3 kali. Ya, 3 kali dan diperhatikan sekali lagi jenis dan tipe kulitnya. Oh iya betul juga. Ya, jadi jangan sampai karena gini, tipe kulit yang cocok untuk menggunakan Sitmas adalah tipe kulit normal, cenderung kering atau yang kering sekalian, dan sebaik itu yang cocok. Kalau yang kurang cocok itu biasanya yang oily dan acne prone atau yang cenderung mudah berjerawat. Dan selalu harus diperhatikan juga ingredients atau kandungan dari Sitmasnya. Itu tuh penting banget. Oh ya, sebelum kita ke Sitmasnya, jadi jangan lupa Sitmas itu juga merupakan salah satu ya bentuk dari masker yang ada. Oh iya, salah satu pilihan lah ya. Salah satu pilihan, karena dia memang lebih mudah ya. Tinggal disobek, ambil, instan banget ya. Tempel gitu ya. Nikmatin berapa menit, terus tiba-tiba begitu dilepas, wow glowing, cerah, kenyar lah gitu ya. Nah, makanya kenapa si topiknya hari ini Sitmas, how glow can you go gitu ya. Gimana bisa sampai seberapa jauh sih glowing yang bisa didapatkan oleh si Sitmas ini. Itu beneran bisa nggak sih sebenarnya dok? Apakah cuma sesaat aja? Bisa, tapi memang dia sifatnya temporer sekali lagi. Ya, karena kan pemakaiannya instan juga ya dok? Ya, karena kan jadi gini, glowingnya didapatkan karena kulitnya menjadi lebih karena lebih sehat tadi gitu. Nah, terus ini saya ada share sedikit. Jadi di Instagram saya. Nah, ini yang menarik ya, bahwa ternyata berkembangnya tadi Sitmas ya. Sitmas itu ada salah satunya. Yang lainnya itu ada macam-macam, ada rinse off mask. Jadi dia semacam kayak bubuk gitu ya, terus habis itu atau krim gitu diolesin ya, terus ditunggu beberapa menit, biasanya 15 sampai 30 menit. Udah gitu langsung boleh tuh dibilas. Terus dia kayak kalau dibilas tuh kayak jadi bubbling gitu loh. Jadi kayak sabun gitu. Jadi dia ngebubble gitu. Ya, terus jadi efeknya bisa jadi tight, jadi tightening ya, jadi lebih kenceng ya. Kembali lagi karena memang dia ada bahan dalam tanda kutip sabunnya. Ya. Nah, terobosan baru. Terus kemudian yang ketiga ada yang bentuknya peel off. Jadi kalau peel off itu yang jadi kayak bubuk gitu ya, kayak bubuk, terus udah gitu ditaruhin air ya, terus udah gitu dioleskan di wajah, ditunggu 15 sampai 30 menit yang kita nggak boleh ngomong tuh. Iya, diem gitu ya. Terus karena kalau ngomong nanti dia crack kan gitu, atau jadi nggak keras. Jadi setelah itu dia biasanya diangkat
Ya langsung kayak langsung set gitu. Iya, betul. Nah, itu peel off mask ya. Nah, balik lagi ke sheet mask bahwa itu macam-macamnya maskernya. Nah, ternyata sheet mask itu juga kenapa sih orang menyukainya? Karena ternyata tuh memang ada penelitiannya nih yang saya share di Instagram saya yang lagi live. Itu ternyata banyak yang di sheet mask. Kalau dulu sheet mask tuh kan cuman kayak bener-bener tisu, ya, tisu, and then aslinya tisu, cuma tisu nanti ada, nah tisunya nanti dilapisin oleh berbagai macam cairan itu yang serumnya itu. Nah, serum atau zat aktifnya itu yang bermacam-macam, dan ternyata memang sudah ada review artikelnya ya di salah satu jurnal di internasional yang saya ambil ini, yaitu Journal of Cosmetic Dermatology. Itu ternyata banyak loh. Jadi ada yang mengandung moisturizer, ya memang itu kandungan utamanya. Terus ada yang dikasih madu, ekstrak madu. Terus ada yang dikasih vitamin. Nah, ada yang dikasih kandungan-kandungan herbal. Bahkan ada yang dikasih eksfolian atau yang bahan untuk mengelupaskan. Iya. Nah, terus ada yang memang kandungan-kandungannya mengandung brightening. Iya, jadi ada yang pencerahnya ya. Terus ada yang antioksidan ya. Terus kemudian ada yang macam-macam deh gitu ya, yang bisa untuk intinya untuk rejuvenate atau meremajakan kulitnya. Nah, seperti itu. Ini nutupnya gimana ya? Oh, udah. Dah. Nah, jadi memang si sheet mask ini sangat bisa bermanfaat ya. Jadi tergantung. Nah, ini yang perlu diperhatikan sekali lagi kandungan-kandungan ini ya. Nah, jadi soalnya kan banyak banget yang dicampur-campurkan gitu. Ya, yang ada yang saya pernah perhatikan ya, saya pernah ya semacam little research lah ya. Lihat-lihat lah ya, apa sih sheet mask gitu ya. Nah, terus akhirnya jadi banyak macamnya. Jadi ada yang apel, strawberry, pomegranate. Benar. Apalagi ya, anggur-anggur, berries dan segala macam, orange ya, pisang, mentimun ya, banyak buah-buahan gitu. Nah, yang mesti diperhatikan sekali lagi, mereka tuh buah-buahan ya, intinya sih vitamin C ya. Jadi memang vitamin C bisa memberikan efek brightening, tapi jangan termakan oleh depannya saja. Belajar untuk membaca di belakangnya, labelnya, ingredients-nya. Kalau ternyata ya tulisannya Korea semua. Enggak. Jadi kebanyakan justru orang Indonesia loh. Maksudnya sudah di Indonesia sudah banyak yang memproduksi sheet mask-nya, sudah banyak. Jadi udah bahasa Indonesia. Cuman biasanya kalau saya menganjurkan kalau yang gampang ya kita lihat biasanya 5 nama terdepan aja, kandungan utamanya apa gitu. Dia memberikan manfaat apa. Dan jangan lupa yang sekali lagi, sheet mask ini kan sesuatu yang di dalam tanda kutip, walaupun dia bilangnya kandungannya herbal, kandungannya alami, tapi kan dia tetap diproses ya. Berarti memang ada kimiawinya tetap ya? Kimiawi itu udah pasti ya, tapi pengawet ya sudah jelas pasti ada, nggak mungkin karena kan ini kan di kemasan gitu loh. Ada tulisan ED-nya, ada tulisan expired date-nya, sudah pasti dia akan mempunyai bahan kimiawi ya gitu. Nah, itulah yang saya bilang tadi, bahwa mesti dihati-hati ya, bahwa ada kandungan-kandungan di dalamnya yang misalnya yang pewangi-pewangi. Benar. Ya, parfum kan ada tuh yang begitu dibuka, wow, wanginya memang seger sih, jeruk gitu ya. Mungkin atau yang kayak bau-bau essential oils gitu juga it's okay gitu sebenarnya, tapi hati-hati, itu parfum merupakan salah satu bahan yang dapat menyebabkan alergi maupun iritasi pada kulit ya. Pantas aja sering pakai sheet mask kok malah suka beruntusan. Ya. Tiba-tiba kok ada jerawat. Ya, betul. Nah, jadi memang efek samping dari penggunaan sheet mask yang kurang tepat itu adalah yang kita kenal bahasa awamnya itu beruntusan. Atau bahasa awamnya purging. Padahal itu adalah sebenarnya ya alergi, ya iritasi gitu loh. Ya udah cocok aja gitu. Bayangin aja misalnya kalau misalnya kulit kita lagi baik-baik aja, dokternya tiba-tiba pas pakai sheet mask tiba-tiba muncul lagi gitu ya. Nah, jelas itu emang nggak cocok. betul. Ya, terus udah gitu memang yang perlu diperhatikan lagi,
banyak kandungan kayak paraben ya atau pengawetnya ya, pengawet dari itu juga mesti diperhatikan karena itu bisa menimbulkan alergi. Berarti memang sheet mask ini bisa bikin alergi ya? Bisa. Lia, kamu terjawab loh pertanyaannya. Jadi dia nanya, Dok, apakah dengan menggunakan sheet mask bisa memungkinkan terjadi alergi? Bisa. Bisa jawabannya. Kalau ditanya bisa. Tapi apakah pada semua orang? Jawabannya tidak. Oke. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Jadi yang mesti diperhatikan gini konsepnya. Jadi kalau sheet mask itu kan sheet mask itu kan intinya dia akan nempel di kulit kita. Bener. Kita ingat cara kerjanya bahwa dia akan membuat sesuatu yang dioleskan di atas kulit kita atau yang dibawa oleh bahan aktif yang dibawa oleh si sheet mask-nya itu sendiri itu akan berpenetrasi lebih dalam. Oke. Ya akan. Iya, apalagi dengan waktu yang cukup. Makanya kan nggak boleh waktunya panjang-panjang tuh, ada yang sampai 20 menit katanya, Dok ya? Iya, 20 sampai 30 menit it's okay. Soalnya ada yang sampai benar-benar kering banget. Iya, ada yang sampai benar-benar kering, ada yang sampai besok paginya gitu ya, kan. Itu sebenarnya nggak boleh ternyata ya, Dok? Iya, sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi ya. harus sesuai dengan waktu yang disarankan ikutin aja deh kalau nggak 15 sampai 20 menit. Iya, betul gitu. 15 sampai 20 menit, oke. Nah, itu dia, oleh karena itu makanya kenapa si sheet mask itu mesti hati-hati cara penggunaannya karena tadi itu ya, jadi dia meningkatkan penetrasi dari bahan aktif yang memang udah dibawa sama sheet mask-nya atau yang kita oleskan. Jadi ada tuh beberapa kasus, saya sering banget nemuin kasus seperti ini ya di praktek. Itu Dok, saya mau pakai sheet mask gitu ya. Saya mau pakai sheet mask nih. Tapi pakai krim dokter. Kalau saya menyarankan tidak usah. Nggak usah ya? Jadi sebaiknya kalau kamu mau pakai sheet mask, sebaiknya memang tidak menggunakan apa-apa lagi gitu. Sheet mask aja gitu loh. Nggak perlu nambah-nambah apa. Iya, atau ibaratnya, tapi boleh nggak Dok kalau lagi misalnya treatment sama dokter atau lagi pakai krim lah gitu ya, atau krim yang dibeli bebas, boleh, tapi jangan dibarengin gitu, jangan dijadiin satu hari gitu loh maksudnya. Misalnya satu malam, misalnya abis pakai krim malam, abis itu pakai sheet mask, itu nggak boleh. Kalau sheet masknya dulu baru krimnya? Sheet masknya dulu baru krimnya juga boleh saja, tapi sah-sah aja, tapi hati-hati gitu loh, karena kan kulitnya waktu abis diolesin sheet mask kan memang jadi akan lebih lembab. Ya, tergantung dari krim yang digunakan setelahnya si sheet mask itu apa. Ya, misalnya kan kalau memang dia sifatnya eksfolian, ya hati-hati, besok akan mungkin lebih merah, lebih iritasi gitu loh. Nah, memang paling baik menurut saya itu sheet mask itu digunakan secara tunggal. Maksudnya sendiri aja gitu. Jadi kalau saya mengistilahkan sebagai weekend treatment. Your skin entertainment istilahnya. Untuk relaksasi. Iya, untuk relaksasi, ya, untuk memang kamu pengen lebih ya istilahnya lagi nyantai lah di rumah gitu, lagi nikmatin afternoon tea time. Ya, lagi libur, nyantai di rumah, boleh deh sheet maskan gitu loh. Asal jangan setiap hari juga sih. Nah, iya, jadi dia, kalau saya menggolongkan dia sebagai skin entertainment. Jadi nggak wajib. Nggak setiap hari. Gitu. Kita beda loh, kita bukan orang Korea. Iya, karena Korea gitu ya. Betul, gitu. Jadi emang nggak boleh tiap hari ya. Iya. Padahal kalau review kebanyakan kan harus yang tiap hari gitu. Iya. Perlu sebelum make skincare-an pakai dulu sheet mask-nya. Iya. Berlapis-lapis skincare, ujung-ujungnya tetap aja masalah kulit ada aja. Iya. Cocok ya. Betul. Wah. Sebenarnya kesannya enteng ya, tinggal plak pakai. Ternyata malah bisa menimbulkan iritasi juga loh. Kalau misalnya nggak dilihat-lihat juga cara penggunaannya. Iya, benar. Gitu. Awal-awal banyak banget yang pakai sheet mask itu dipakai sampai kering. Iya. Luar biasa ya, tapi emang nggak boleh ya. Iya, betul, nggak boleh. Jadi memang sebaiknya tidak digunakan setiap hari gitu. Banyak kok kandungannya, ada yang ada kandungan aloe veranya,
vitamin C ya, ada agen-agen juga banyak ya, kayak niacinamide itu juga banyak. ya niacinamide ya, AHA, BHA. Nah cuman ya saya bilang tadi, hati-hati dalam menggunakannya. Iya juga Begitu. sih, benar. Apalagi kalau kamu udah ke swalayan terus lihat tuh etalase khusus Sitmas, pasti tergoda lah ya. Ini ada yang nanya sih di apa namanya di IG ya, berlaku juga untuk sleeping mask nggak, Dok? Iya, jadi sleeping mask itu kan actually ya sheet mask dalam bentuk yang berbeda ya. Lebih kayak gel. Ya, jadi ada yang saya bilang tadi, jadi sheet mask itu kan salah satu bentuk dari mask. Nah, jadi ada yang namanya sleeping mask itu biasanya bentuknya kayak gel, gel terus agak-agak kental kayak gel rambut ya. Gel, kayak pomade ya modelnya, pomade and then langsung dioleskan. Nah, cuman dia biasanya ingredientsnya lebih soft dan memang digunakannya memang buat tidur. Oke, sampai besok pagi. Sampai besok paginya. Itu ada yang seperti itu. Dan itu juga sebenarnya nggak baik juga setiap hari ya, Dok? Sebenarnya juga nggak baik setiap hari, tetap sama, nggak bisa setiap hari karena dia kan kita kembali ke fungsi awalnya, dia memang untuk pertama tadi melembabkan, kedua dia meningkatkan penetrasi dari bahan aktif yang ada di masker tersebut, karena kadang-kadang sekarang hampir semua masker kan ketambahan segala macam barang ya. Iya benar. Banyak sekali kandungannya macam-macam juga ya, Dok. Iya. Terus ada juga yang nanya, tapi ini agak out of topic, penggunaan clindamycin gel pada dermatitis orbital. Gini, kalau gel clindamycin bukan untuk dermatitis ya. Itu beda tujuannya. Itu hubungannya juga masih kulit juga ya, Dok? Iya, jadi kalau saya cuma bisa jawab enggak. Oke, yang udah Gitu. nanya ya. Out of topic, nggak apa-apa. Sekalian dijawab sama Dok deh. Iya, begitu. Terima kasih yang sudah bilang apa nih, udah join ya tadi. Rajin banget. Ya, beginilah. Rajin Dok deh, mengedukasi terus biar kalau itu nggak salah. Iya. Ngurusin wajah, ngurusin kulit, Jadi biar nggak termasuk sheet mask ya, karena ini penting banget, karena banyak kasusnya ya, banyak kasusnya dan emang boleh nggak? Boleh sih. Boleh, tapi ya semua harus dilihat kembali. Pertama lihat jenis kulitnya apa ya. Kalau yang acne prone sama yang oily mungkin sebaiknya periksa dulu ke dokter ya, apakah memang bisa menggunakan sheet mask ini gitu ya. Kalau dia cenderung kering ya, kering tapi normal, silahkan ya. Biasanya digunakan seminggu sekali atau maksimal 3 kali dalam seminggu. Dan yang perlu diwaspadai adalah yang sensitive skin. Nah, ini mesti hati-hati. Yang misalnya mukanya mudah memerah, segala macam, kan ada tuh orang yang sensitif, habis pakai apa merah. Nah, ini hati-hati. Ya, ini perlakuannya khusus. Ini nggak bisa main-main kalau yang ini. Mimi, selamat siang buat kamu. Mimi juga nanya nih, Dok, ya. Dok, gimana dengan sheet mask yang memang sudah disesuaikan dengan kulit? Soalnya kan ada yang untuk oily, ada yang untuk normal juga. Apakah aman? Aman ya? Aman. Nah, udah pintar-pintar juga ya. Iya. Yang bikin produknya dia ya semakin kulitnya banyak macamnya ya. Jadi yang paling sering sekarang kan karena di Indonesia mungkin lebih banyak yang oily sama acne prone, jadi mereka memang bikin varian baru untuk panas lembab ya. Aman-aman aja, cuman ya seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kamu harus memperhatikan kalau memang sebaiknya kalau yang masih jerawatan aktif gitu ya, jangan dulu deh. Kalau bisa jangan dulu ya, Dok? Iya. Kalaupun dipakai sekali aja itu juga jangan dulu ya, takutnya ntar boleh aja, tapi ya tanggung resiko sendiri. Takutnya iritasi gitu ya. Gitu ya. Kandungan di sheet masknya malah bikin jerawat kamu. Iya, betul. Makin sehat, malah kasih kayak makin kan sebenarnya sheet mask makin gemuk. Itu kan kayak juga sheet mask tuh kayak kita memberikan nutrisi tambahan kan. Oh iya sih. Iya, gitu. Karena kan ada kandungannya yang ini gitu ya. Jadi memang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, tapi memang mesti perhatikan kandungannya benar-benar ya. Yang oily and acne prone tuh biasanya kandungannya ya ada niacinamide-nya, terus ada ekstra kayu manis ya, terus ada aloe vera masih memungkinkan, ekstra chamomile ya.
hati-hati sama yang kalau misalnya kandungannya itu ada squalennya, ada vitamin E-nya ya, atau yang ada kandungan moisturizer yang terlalu tinggi. Nah, itu biasanya memicu justru malah jadi breakout gitu. Kalau sheet mask-nya memang khusus untuk jerawat, ngeringin jerawat, kira-kira bisa nggak tuh dok? Bisa aja. Kan ada yang kandungannya tea tree misalnya, ya kan, tea tree oil ya. Itu sah saja bisa digunakan, atau kandungannya zinc. Jadi kita memang sesuaikan lagi dengan kondisi ya kita, cuma gitu kan? di kondisinya kita, cuman ya itu tadi nggak boleh lama-lama ya, nggak boleh terlalu lama dan nggak boleh terlalu sering ya, karena saya ada tuh kasus pasiennya begitu. Jadi waktu itu dia pakai krim terus udah gitu merasa udah agak baikan, nggak pakai babi bu bebo, langsung dipakai tuh sama dia sheet mask-nya. Habis itu dia pakai krim malam, udah gitu langsung duar besoknya. Langsung banyak, langsung berantakan. OMG. Terus tapi saya bilang sheet mask-nya apa gitu ya, adalah salah satu produk gitu ya. Itu Indonesia punya apa luar? Iya, sayangnya itu produk Indonesia ya. Tapi ya tetap aja namanya kandungannya nggak cocok. Iya, kalau soal skincare kan lebih kepada ya satu cocok-cocokan ya, nggak bisa kita pukul rata. Bener. Gitu ya. Cuman ya hati-hati karena ternyata dia, jadi kalau misalnya kamu pilih yang oily and acne prone ya, yang saya amati dari beberapa kasus, jadi memang pada dasarnya kan apalagi kalau lagi perawatan wajah gitu ya, lagi perawatan mengenai jerawatnya. Jerawat sendiri itu kan kalau lagi pengobatan kan pengobatan untuk jerawat itu kan cenderung dalam tanda kutip mengeringkan. Ya. Mengeringkan jerawatnya atau mematikan jerawat itu atau merombak si jerawatnya. Apa jadi itu dikasihin sheet mask yang juga kandungannya to be honest juga untuk mengeringkan. Ya kan, kayak tea tree oil itu kan mengeringkan juga, betul. Ada efek dia absorb minyaknya, atau ekstra kayu manis itu juga menyerap minyak, mengeringkan minyak. Yang tadinya barrier kulitnya udah nggak oke kan, karena efek dari obat jerawatnya, tambah dengan itu tambah dia nggak oke lagi gitu. Jadi efeknya sinergis sih gitu loh, tapi sayang sinergisnya buruk akibatnya. Kondisinya memang lagi baik, begitu. Ditambah lagi dengan yang nggak baik ya, kapan baiknya gitu ya, berarti emang salah tuh. Oh, ini ada yang nanya, masker spirulina atau aloe vera yang berbahan herbal? Ya aloe vera, spirulina ya herbal lah ya hitungannya. Ya pokoknya alami lah ya, natural begitu. Minimal seminggu itu berapa kali dipakainya? Seminggu sekali lah, maksimal 3 kali ya. Spirulina itu juga sempat hype ya dok ya? Ya sempat hype juga ya. Tapi ini juga sebenarnya nggak boleh setiap hari juga sih. Iya, tetap memang tidak boleh digunakan setiap hari gitu ya. Bagus-bagus aja gitu. Dia bagus untuk misalnya bikin tightening, mengencangkan gitu ya. Terus mengeringkan jerawat ya. Tapi yang perlu diperhatikan sekali lagi, bahan-bahan natural atau bahan-bahan herbal ini kebanyakan belum didukung oleh jurnal ilmiah yang yang mumpuni gitu. Oke, dia memang ada. Saya pernah baca mengenai yang aloe vera sama tea tree oil. Itu sama saya lupa satu lagi, ekstra kayu manis atau ekstra apa gitu ya. Pokoknya bahan herbal gitu ya. Jadi dia memang sudah ada penelitiannya, tapi penelitiannya dilakukan secara in vitro. In vitro itu artinya masih di tabung-tabung begitu loh. Jadi ada kuman dimasukin ke tabung, terus dikasihin si bahan aktif ini, kumannya mati. Nah, ya dipublish lah si Herbal X bisa membunuh kuman jerawat. Nah, tapi apakah si kuman jerawat, apakah ekstrak itu begitu dioleskan di wajah akan menimbulkan efek yang sama? Itu butuh penelitian lebih lanjut. Benar. Gitu. Beda. Iya, ini kan satu di kuman, di cawan Petri gitu, atau di tabung reaksi. Apa jadinya kalau itu di wajah itu it's a different gitu loh. Nah, oleh karena itu dan rata-rata memang kosmetik atau skincare itu tidak penelitiannya itu masih underrated banget gitu. Jadi masih kurang lah gitu. Tapi boleh nggak
digunakan, iya sah-sah aja karena mereka memang ada konsentrasi tertentunya. Gitu. Iya. Jadi memang ya kalau misalnya kita kembali ke sheet mask ini lagi ya, ya berarti memang sebelum kita pakai sheet mask memang banyak yang harus kita perhatikan. Ya, banyak yang harus diperhatikan. Tadi dokter udah kasih tahu mulai dari jenis kulit kita, ya udah gitu juga aktivitas kita. Kalau misalnya padat, udah capek, kulit terasa lelah, pengen nyegerin boleh kulit tuh. lagi, boleh ya dokter? Boleh, itu merupakan relaksasi, itu jadi hiburan kita. Jadi seger lagi, fresh lagi ya. Jadi namanya itu yang saya sebut sebagai sheet mask sebenarnya suatu skin entertainment bagi kita. Jadi hiburan. Secara teknologinya juga udah canggih kan. Iya. Tinggal tempel dan kamu bisa mendapatkan mungkin manfaat yang lebih gitu loh. Dari hanya sekedar kompres biasa gitu. Tinggal pilih aja sesuai selera. Soalnya kan masker ini banyak pilihan. Iya. Ada yang suka pakai masker organik yang bubukan. Betul. Ada yang dicuci, ada yang sukanya pakai peel off. Ada yang sukanya pakai ya ini sheet mask ya yang tinggal sobek, keluarin, tempel. Diamkan 15 sampai 20 menit udah kayak udah kayak mie instan ya. Memang lah dok ya. Berarti yang instan ini memang nggak jangka panjang lah dok. Iya, memang butuh penelitian yang lebih lanjut untuk mengenai efektivitasnya secara jangka panjang bagaimana. Tapi kalau misalnya apakah ditanya, berarti dokter merekomendasikan nggak penggunaan sheet mask? Rekomendasi aja, silakan. Boleh aja, nggak masalah. Cuman ya tadi panduannya kan udah dikasih bahwa harus perhatikan jenis kulit kamu. Terus jangan terlalu sering juga ya. Jangan terlalu sering, jangan setiap hari loh. Ya, terus perhatikan benar-benar ingredients-nya ya. Kalau ya saya nggak terlalu nganjurin yang terlalu wangi ya atau yang terlalu gimana gitu ya. Nah, terus udah gitu yang ada pewarna-pewarnanya itu juga ada ya. Nah, itu sebaiknya juga dan waktunya, timingnya ya. Usahakan biar penggunaan sheet mask ini di saat kita memang lagi off ya, lagi santai. Ya, jadi supaya kita benar-benar bisa merasakan manfaatnya walaupun sometimes ada yang bilang ini kita bilang sebagai efek placebo. Efek placebo tuh sepertinya enak-enakan kita gitu loh. Kayaknya sih seger, kayaknya langsung glowing, padahal sama aja gitu loh. Kan ada yang begitu ya. Kan efek setelah makainya itu ya. Iya, kayaknya jadi kenceng, kayaknya jadi itu. Kadang-kadang itu kita sebut sebagai efek placebo ya. Tapi it's okay. Itu nggak masalah selama efek itu memang menyenangkan kita. Iya, betul. Luar biasa. Senang banget kan kalau muda dapat informasi yang bermanfaat banget seputar sheet mask. Yang tadi mikirnya enteng aja gitu sheet mask tinggal tempel. Tapi ternyata banyak yang harus diperhatikan. Iya, banyak yang harus diperhatikan. So, kesimpulannya apa nih dok? Ya, oke. Jadi sebelum kita pamit ya, thank you sudah gabung. Nah, untuk penggunaan sheet mask itu merupakan suatu skin entertainment, jadi hiburan bagi kulit kita, ya. Dapat dilakukan antara 1 kali dalam seminggu sampai 3 kali dalam seminggu. Tetap perhatikan jenis kulit kita yang utama apa, dan jenis kulit itu berubah-berubah ya sepanjang waktu. Jadi nggak bisa 5 tahun yang lalu kulit saya berminyak, belum tentu hari ini kulit saya berminyak, ya. Sebulan yang lalu kulit saya nggak kenapa-kenapa, kering-kering aja, tiba-tiba bulan ini kok jadi jerawatan dan segala macamnya. Oh, mungkin karena bulan lalu saya ada di kota X, sekarang saya ada di Lombok. Itu berbeda. Ya. Nah, itu mesti hal-hal tersebut mesti diperhatikan dan jangan lupa don't buy into hype. Jangan sampai ke bawah tren. Iya, jadi kalau ke bawah tren hati-hati. Ya, we must be smart netizen, we must be smart patient ya, dalam hal ini smart customer dalam menentukan apa yang akan diaplikasikan ke kulit kita. Iya, betul. Begitu, karena kulit kita adalah investasi kita, yang akan kita pakai seumur hidup. Iya, itu dia investasinya sekarang kulit loh. Kalau kata selebriti sih, kalau kulit udah oke, ya kan, udah bagus ya, mau pakai apa aja mah. Iya, mau baju 20.000 juga cakep. Itu dia, makanya kamu udah harus invest kulit yang sehat. Iya. Jadi semisal pun kamu udah pakai sheet mask tapi terlanjur iritasi, ya
Iya, khawatir. Ya. Kan ada Dok Des. Bisa ke klinik juga Dok ya? Ya, bisa. Saya praktek di Vivaldi Skin Clinic di Kompleks MGM Supermarket Jalan A Gede Ngurah nomor 94 Cakranegara. Berhubung kita masih pandemi ya, jangan lupa kita masih di dalam masa pandemi. Jadi kami menerapkan masih pandemi ya. Masih pandemi ya. masih masih kasusnya malah makin tinggi kayaknya. Jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu yang pertama physical distancing dengan melakukan reservasi sebelumnya. Ya, ada nomor handphone klinik yaitu 0817 083 kali 338. Yang kedua, setiap datang klinik usahakan badan sehat-sehat saja, tidak sedang demam, batuk, pilek dan segala macamnya jika emang mau melakukan perawatan. Terus yang selanjutnya pastikan juga tidak bepergian ke daerah-daerah zona merah. Ya, karena dan zona merah ini agak berubah dari waktu ke waktu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, serta yang paling penting ya gunakan masker. Yes, kalau ini masker yang memang untuk kalau ini masker untuk melindungi dan mengurangi Anda terkena resiko corona. Corona iya. Kalau tadi kita ngobrolin stigmas, beda ya. Beda. Yang pasti kamu juga bisa tetap merawat kecantikan kulit kamu dengan menggunakan skincare dari Valdia Skincare dong. Iya, betul. Bisa jadi juga lo dicek di e-commerce ya. Dia ada di e-commerce di Tokopedia sama Shopee. Ya, betul. Sama ada di website juga. Wow, jadi mudah sekali untuk merawat kulit kamu ya. Kalaupun juga ada pertanyaan-pertanyaan, ya bisa langsung hubungi dokter juga boleh. Oke, nanti di DM. Tapi kalau untuk konsultasi bisa pakai layanan teledermatologi ya. Oke, bisa. Itu konsul online. Baik. Berarti kita ketemu lagi Desember ya, Dok? Ya. Ya ampun, November tinggal seminggu lagi. Ada yang spesial tuh. Iya, masih ada ya. Yang diskon 50% itu, Dok. Wah, iya betul sekali. Jadi masih ada diskon 50% untuk micro facial wajah dan leher ya, Dok? Ya. Oke, itu bisa dimanfaatkan juga kalau kemudian mumpung belum berakhir Novembernya ya. Baik, Dok Det. Jadi kita udah ngobrolin Sweetmas ya, semoga nih membantu banget buat kaum muda yang punya Sweetmas. Coba deh dihitung kira-kira udah berapa stok kamu di laci. Ya biasanya kayaknya udah banyak ya, koleksi yang tadi A, B, C sampai Z ada semua. Cuma nggak boleh setiap hari juga. Iya, betul. Ya mudah-mudahan bermanfaat kalau udah obrolan Maimoy bersama Dr. Dedianto Hidayat SPKK dari Vivaldi Skin Clinic. Dari tadi kita obrolin hampir sejam lah ya, Dok ya. Iya. 42 menit. Ya, itu dia. Jadi kalau muda boleh banget kalau misalnya masih ada pertanyaan langsung aja kontak Dok Det. Iya. Via DM Instagram boleh. Dan ini udah di save juga di IGTV nanti. Ya, bisa dicek di feed feed Dr. Dedi, DR Dedi SPK Kalbok ya, Dok ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi Desember berarti ya, Dok. Iya. Dengan obrolan yang seru juga tadi. Seru juga, ada surprise. Wah, surprise akhir tahun nih sepertinya. Baik, kalau muda jangan kemana-mana. HTS Hits tanpa jeda juga akan menemani kamu 1 jam non-stop. Jadi tetap menikmati weekend lebih bahagia.